Chapter 461. Mengaum-mengaum. Dengan raungan kemarahan, sentimen kelompok keluarga Luo bangkit, seolah-olah mereka telah dipukuli dengan darah. Mereka bergegas menuju kota Suolong dengan tatapan garang. Terutama Hua Yulao, Paviliun Qianlong dan keluarga sekutu seperti itu, kemarahan di dada akhirnya dilepaskan. Nenek beruang, biarkan kamu menghancurkan fondasi mileniumku. Sekarang saatnya Laozi membunuhmu, hahaha. Namun, tidak menunggu semua orang bergegas ke kota dan bunuh kuartet. Di depan tembok kota yang bobrok, sekelompok tokoh sedih muncul. Orang yang dipimpin adalah Leng Wuchang tanpa ragu. Pada saat ini, dia memegang cabang di tangannya dengan kain putih tergantung di atasnya, melambai tanpa daya. Stuart Zuo, ini. Qiu Yanhai mendatangi Zuo Fan dan bertanya apa maksudnya. Matanya sedikit menyipit, dan Zuo Fan menatap mereka dalam-dalam. Aku melihat bahwa setiap orang itu seperti terong yang dipukuli oleh suang, pingsan, jelas tidak ada semangat juang lagi. Namun, di mata patriark keluarga seperti Yuan Xian dan Yan Bogong, selain ketidakberdayaan yang mendalam, ada juga jejak kebencian yang tidak mau. Semuanya jelas. Zuo Fan melambaikan tangannya tanpa sadar, dan dengan samar berkata, lampirkan mereka. Ya. Qiu Yanhai mengangguk, dia menyapa puluhan kekuatan super, mendatangi mereka dalam sekejap, dan mengepung mereka. Melihat ini, orang-orang itu merasa sedikit gugup, dan mereka bahkan mengambil tindakan pencegahan. Namun, Leng Wuchang sedikit mengangguk kepada mereka, memberi isyarat untuk bersantai. Lalu maju selangkah dan berkata dengan keras kepada Zuo Fan, petugas Zuo, kali ini kamu menang. Dan lelaki tua itu yakin bahwa dia kalah. Petik 2. Kali ini jam berapa? Apakah kamu ingin ikut dengan Lao Su lain kali? Zuo Fan mengangkat kepalanya dan menyeringai penuh kemenangan. Leng Wuchang tersenyum pahit, dan meratap, aku tidak berani kalah kali ini. Tapi aku tidak berani membuat masalah di depanmu lagi. Tapi aku masih ingin bertanya, kapan kamu ada gunanya? Untuk tiket feri tua yang diberikan kepada orang tua itu? Aku selalu berbicara dengan kata-kata seseorang, dan tentu saja itu berguna. Alisnya terangkat tanpa sadar, dan Zuo Fan terkekeh ringan. Setelah mendengar ini, Leng Wuchang akhirnya menghela nafas, sebuah batu di hatinya jatuh ke tanah, dan dia membungkuk dengan gembira dan berkata, jika ini masalahnya. Orang tua itu bersedia pimpin sisa gerbang kaisar, dan mereka semua akan pergi kepada kamu. Aku harap kamu dapat mengambilnya. Semua orang terkejut ketika pernyataan ini keluar. Terutama nenek dan yang lainnya, mereka saling memandang dan keterkejutan di hati mereka bahkan lebih sulit untuk dijelaskan. Pada saat ini, keluarga Luo sudah benar-benar berantakan, dan tidak ada seorang pun di antara 8 keluarga yang tak terkalahkan. Jika kamu menyerap semua penguasa gerbang kaisar ini, betapa mengerikan monster itu nantinya. Meskipun mereka adalah aliansi dengan keluarga Luo, karena kekuatan keluarga Luo berkembang dengan kecepatan yang menakutkan, mereka juga merasakan ancaman yang dalam. Seperti dua gunung yang berdiri berdampingan di dunia, bahkan jika gunungmu lebih kecil darinya, dia akan tetap melihatmu di matanya. Tapi jika celah antara kedua bukit itu semakin lama semakin besar, pada akhirnya, setelah kamu menemukan bahwa kamu hanyalah sebuah batu kecil di kaki bukitnya, apakah dia akan tetap memandangmu? Kecepatan perkembangan keluarga Luo saat ini seperti gunung yang terus terakumulasi dalam angin dan debu. Aku khawatir itu akan segera terjadi. Di mata keluarga Luo, mereka bertiga telah menjadi puing-puing yang tidak berarti. Kalau begitu, apakah ketiganya masih memenuhi syarat untuk menjadi sekutu keluarga Luo? Diperkirakan mereka bahkan tidak akan repot-repot makan. Pada saat itu, tragedi 3 keluarga akan benar-benar dimulai. Aku khawatir status mereka akan lebih rendah daripada para tahanan. Memikirkan hal ini, ketiga patriark diam-diam memikirkan mata pencaharian masa depan mereka. Melihat semua yang ada di matanya,
Zuo Fan diam-diam menyeringai, dan melihat ke arah orang di depannya. Para tahanan ditangkap, ekspresi tajam melintas di mata mereka, dan berkata dengan dingin, Tuan Leng, apakah mereka benar-benar bersedia untuk kembali dengan sepenuh hati? Semua orang tidak berbicara, hanya Leng Wuchang yang mengangguk dan berkata, tentu saja. Tanda seru petik 2. Baiklah, jika itu masalahnya, kamu harus mematuhi aku sekarang. Semua orang memproklamirkan diri, dan segera. Sebuah busur dingin ditarik di sudut mulutnya, dan Zuo Fan berkata dengan acuh tak acuh. Tetapi ketika mereka mendengar ini, semua orang tercengang. Basis budidaya gadungan, bukankah itu setara dengan mengikat tangan dan kaki dan membiarkan orang memancing? Tidak ada kultivator yang rela menyatakan dirinya sebagai kultivator. Untuk sementara, semua orang tetap di tempat, tidak tahu mengapa. Leng Wuchang juga mengerutkan kening, dan berkata dengan cemas, Stuart Zuo, kalian semua adalah tahanan, dengan kekuatan tinggi. Jika aku tidak menyebut diri aku sebagai basis kultivasi, bagaimana aku bisa membawa kamu kembali dengan percaya diri? Apa yang harus aku lakukan jika aku berlari di jalan? Zuo Fan mencibir, untuk alasan yang cukup bagus. Leng Wuchang berpikir bahwa dia benar, jadi dia memimpin dan menyegel perbaikannya sendiri. Ketika yang lain melihat ini, mereka tidak punya pilihan selain mengikutinya. Terutama Yuan Shan dan yang lainnya penuh dengan keengganan. Tetapi melihat roh-roh jahat yang mengelilingi mereka, aku harus menyegel basis kultivasi terlebih dahulu. Namun, ketika mereka semua telah menutup basis kultivasi mereka dan tidak dapat menggunakan energi lagi, kulit Zuo Fan tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berteriak, ayo, bunuh. Tubuh tidak bisa menahan gemetar, semua orang tercengang. Tidak hanya para tahanan yang ditangkap, tetapi juga para master pemotretan yang mengelilingi mereka, semua tetap di tempat, dengan keraguan di wajah mereka. Bukankah semua orang ini menyerah, dan Tuan Zuo juga setuju untuk menerima mereka? Mengapa mereka membunuh? Mungkinkah ada masalah dengan telinga kamu? Namun, sebelum mereka dapat memahami alasannya, ada suara keras. Qiu Yanhai tidak ragu-ragu untuk menembak seorang master dewa yang ditunjuk sendiri di depannya. Dia menembaknya sampai mati dengan telapak tangan, dan dia kehilangan nafas dalam sekejap. Pandangan dingin ke tangan itu, Qiu Yanhai berteriak dengan marah dan mengutuk, apa yang kalian lakukan dengan Linglung? Tidakkah kamu mendengar perintah dari pelayan Zuo? Apakah kamu ingin mati? Mau tidak mau aku bergidik, dan semua orang bereaksi. Ternyata itu bukan telinga mereka sendiri. Ini benar. Jadi semua orang tidak berani mengabaikan, dan mereka mengambil tindakan satu demi satu, menjangkau fotografer ahli ini yang sudah tidak dapat dibedakan dari orang tua yang tidak bersenjata. Dan mengulurkan tangan yang berdosa dan beracun. Meskipun mereka tidak mengerti mengapa di dalam hati mereka hanya mengerti satu hal. Ini adalah perintah Zuo Fan. Jika mereka berani memberontak, mereka akan mati. Untuk sesaat, ratapan dan kutukan terdengar di langit, dan semua penguasa sekte kaisar yang tersisa dibantai satu persatu tanpa perlawanan sedikitpun, dan darah berkumpul seperti sungai. Zuo Fan, kamu bajingan, kamu tercela dan tak tahu malu, dan aku tidak akan membiarkanmu pergi sebagai hantu, Kamu Wanshan berteriak dan berteriak sebelum kematiannya. Zuo Fan menggaruk kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak dapat membantuku sebagai orang yang hidup, apalagi kamu mati. Aku terlalu banyak membaca, kamu tidak bisa membuatku takut. Leng Wuchang, kamu bajingan yang merupakan penjual kemuliaan, sebenarnya menipu kami dengan Zuo Fan. Untungnya, gerbang kaisar kami telah mendukung kamu selama beberapa dekade, tetapi kamu tidak peduli dengan cinta tuan dan pelayan sama sekali. Hati nuranimu dimakan anjing, gerbang kekaisaran diabadikan, memandang ke langit dan memarahi. Leng Wuchang cemas, dan buru-buru menatap Zuo Fan, dan berkata dengan bingung, Stuart Zuo,
Ini, mengapa mereka mengandalkan kamu? Mereka akan menguntungkan kamu tanpa membahayakan. Oh, benarkah? Tanpa sadar mengangkat alisnya, Zuo Fan mencibir, Tuan Leng, kamu juga orang yang bijaksana. Kamu harus cukup jelas tentang tujuan mereka menyerah. Tapi untuk memastikan itu hanya takdir sementara, bagaimana kamu bisa benar-benar menggunakannya untukku? Hahaha, aku tidak menerima tawanan oleh semua orang. Tawa yang aku terima sekarang pada dasarnya semua untuk keuntungan. Mereka bertanya padaku, tentu saja, lakukan sesuatu untukku. Orang-orang ini, hahaha. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan melengkungkan mulutnya dengan jijik. Leng Wuchang sedikit kaget, mendengarkan ratapan menusuk telinga di telinganya. Ia terus bersyafaat, tapi orang itu bukan rumput dan pohon, yang bisa bengis. Sekalipun orang-orang ini bernostalgia dengan tuan tua, tapi selama karena mereka berhati-hati untuk menyetelnya, mereka masih bisa. Aku tidak punya waktu. Namun, sebelum dia selesai, Zuo Fan sudah menatapnya dengan dingin. Tanpa jejak emosi, mengatakan, situasi hari ini, kamu tahu yang terbaik namun, tidak peduli siapa yang menang. Kita akan menghadapi perang salib kekaisaran pada akhirnya. Dalam situasi seperti itu, translokasi dan ketidakpastian, apakah kamu akan menerima sekelompok tahanan sebelum perang? Apakah kamu tidak khawatir tentang mereka kembali ke medan perang? Sebelum perang, itu adalah strategi besar bagi militer untuk menghindari mengambil tahanan. Petik 2. Pak Leng, lakukan kamu pikir aku tidak masuk akal, atau kamu masih memiliki perasaan lama untuk majikan lama, dan melakukannya dengan bingung? Keputusan. Jika kamu terburu-buru melalui pengepungan, mungkin ada beberapa tuan yang bisa bertahan, tetapi sekarang, hehehe. Petik 2. Menepuk bahu Leng Wuchang dengan ringan, mata Zuo Fan penuh dengan pelecehan. Leng Wuchang memejamkan mata dalam-dalam, mengertakkan gigi dengan enggan, dan mendesah. Dia seharusnya tahu bahwa kekejaman Zuo Fan terkenal di dunia, tetapi masih mendengar kutukan semua orang di telinganya, dan ratapan tak berujung, tidak kekal untuk yang pertama waktu, hati aku merasakan sakit yang tidak dapat dijelaskan. Ketamakan, terlalu serakah. Tuan Leng, kamu terlalu serakah. Kamu ingin menyelamatkan semua orang di gerbang kekaisaran, tetapi kamu mengadu semuanya. Kamu harus tahu bahwa seorang konselor harus rasional, bukan emosional. Bagaimana kamu bisa membuat kesalahan seperti ini ketika kamu merencanakan orang lain dalam hidup kamu? Ya, kamu harus belajar pelajaran kamu dan bekerja di keluarga Luo kami. Tetapi kamu tidak boleh membuat kesalahan tingkat rendah seperti ini lagi. Pelayan Zuo. Sambil mengagumi darah yang mengalir ke sungai, Zuo Fan mengucapkan kata-kata dingin. Leng Wuchang tidak tahan lagi, dan dia berteriak, apakah kamu berjanji untuk memberi aku tiketnya? Mengapa kamu memberi aku tiket? Orang-orang, hanya ada satu tiket, dan aku hanya memiliki posisi penasihat di sini. Siapa yang ingin kamu tinggali? Zuo Fan mengeluarkan labu dan perlahan-lahan merangkak keluar darinya, ulat sutera. Yang memakannya bisa hidup, dan yang lainnya harus mati, pilih sendiri. Tidak merasa stagnan, dingin dan gemetar, menahan darah ulat sutera di tangannya, matanya bergetar tak terkendali, memutar kepalanya dan melihat adegan ratapan dan pembunuhan. Kepalanya penuh dengan keringat dingin. Selamatkan aku, selamatkan aku. Mereka telah disegel dan tidak dapat melarikan diri di udara, jadi mereka hanya bisa berlari di lantai, mengaum di mulut mereka. Melihat ke arah Leng Wuchang dari waktu ke waktu, hanya ada ketakutan yang mendalam dan memohon di matanya. Tuan Leng, begitu banyak orang, siapa yang ingin kamu selamatkan? Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan Zuo Fan berkata lagi. Leng Wuchang sulit untuk dinilai. Dia hanya melihat dengan pandangan kosong. Semakin sedikit orang. Pada akhirnya, semua orang diusir dan dibunuh. Dia masih menyaksikan dengan linglung. Ulat sutra darah di tangannya ada di tangan
Masih gemetar, tidak bisa memilih. Perlahan-lahan meletakkan tangannya di tangannya, mengangkatnya dengan lembut, dan memasukkan ulat sutra darah ke mulutnya. Zuo Fan menatapnya dengan senyum jahat dan bergumam, hehehe. Akhirnya, bukan begitu, pilih dirimu sendiri, apa kesulitannya? Petik 2. Zuo Fan, kamu benar-benar iblis. Dia mengertakkan gigi dan menggerutu Leng Wuchang dan menelan darah. Ketika aku sampai perut, aku melihat kemerahan di depanku, dan mataku merah dan bengkak. Zuo Fan tidak peduli sama sekali, dan tertawa, hahaha. Bukankah kamu sudah lama mengetahuinya? Apa yang aneh tentang ini? Dan semua orang di sini harus tahu gaya Lao Su melakukan ayolah. Dengan gerutuan, semua orang menelan ludah dan air liur, dan mereka tidak berani berbicara. Hanya melihat mata Leng Wuchang, penuh simpati. Tak disangka-sangka, bahkan sosok-sosok yang bermartabat dan tidak kekal itu digoda selama ini dan berakhir seperti ini. Zuo Fan ini benar-benar menakutkan. Chapter 462 The Crisis of the Imperial Capital. Di reruntuhan yang berantakan, terdengar tangisan sedih. Leng Wuchang kejang-kejang, kepalanya keras, dia berguling-guling di tanah. Di samping adalah para tahanan yang baru ditundukkan yang membentuk lingkaran, menyaksikan penyiksaan dengan gentar. Ternyata, ini akibat menelan ulat sutra darah. Sepertinya mereka harus berhati-hati di kemudian hari. Kalau tidak, itu benar-benar lebih buruk daripada kematian. Melihat satu sama lain, tuan dari keluarga besar ini semua khawatir, dan dahi mereka sudah berlumuran keringat. Zuo Fan memerintah anak-anak keluarga Luo dengan tenang, melakukan pekerjaannya dengan baik, membunuh orang dan menggali kuburan mereka. Apalagi panen Zuo Fan kali ini tidak sedikit. Gerbang Kaisar layak menjadi kepala 7 keluarga, dan jumlah mayat yang digali beberapa kali lebih banyak daripada jumlah 6 lainnya. Rencana Zuo Fan untuk memperbaiki 100.000 boneka pertempuran segera dihitung. Mau tidak mau ini membuatnya sangat puas. Pertarungan dengan Gerbang Kaisar kali ini benar-benar perjalanan yang berharga. Stuart Zuo, aku telah kembali dengan tulus. Mengapa kamu masih memperlakukanku seperti ini? Leng Wuchang berteriak dengan suara serak, dan semua orang memandang Zuo Fan bersama. Menunggu jawabannya. Masuk akal bahwa konselor seperti Leng Wuchang tidak boleh diperlakukan dengan sopan? Mengapa? Dengan lembut menyesap teh harum, Zuo Fan berbaring di kursi guru besar dengan nyaman, dan berkata dengan senyum jahat, Tuan Leng, jangan merasa bersalah. Itu semua milikmu. Aku menemukannya. Awalnya aku memberi kamu tiket ke keluarga Luo dan meminta kamu untuk membantu aku menemukan orang. Tetapi kamu melakukannya dengan baik dan mengancam aku dengan sandera? Hahaha. Aku sangat pendendam. Berdasarkan ini, aku harus mengambil tiket kamu lipat menjadi 2. Biarkan aku berbicara dengan kamu selama 3 hari 3 malam. Biarkan kamu berbicara tentang persyaratan dengan Lao Su, ya. Apa, untuk masalah ini? Tidak heran, Leng Wuchang dia hampir menangis, dan meratap, pelayan Zuo, kamu mengatakan kepada aku di awal bahwa selama aku meminta orang untuk keluar, aku masih menjadi pelayan kaisar. Bagaimana kamu bisa? Tanpa sadar mengangkat kepalanya, Zuo Fan tertawa tanpa komitmen dan berkata dengan jelas, ya, aku katakan kamu bisa terus menjadi kepala pelayan gerbang kekaisaran. Tapi, seperti yang aku katakan, kepala pelayanmu di gerbang kekaisaran dapat terus menghitung Lao Su. Mungkinkah kamu akan menjadi penguasa masa depanmu? Jadi, kamu masih belum tahu keadaan saat ini, kamu harus dihukum berat. Juga, kamu tidak, harus aku cari alasan. Adapun cara menebus tiket feri, Lao Su memiliki hak interpretasi terakhir, hahaha. Sudut mulutnya rata, dan Leng Wuchang merasa berada di kapal pencuri. Dia tidak masuk akal sama sekali, dia hanya ingin menangis tanpa air mata. Kamu dimaafkan karena membunuh para tahanan itu dari gerbang kekaisaran. Tetapi kamu tidak dapat berkomitmen untuk menyiksa aku.
Aku seorang lelaki tua tunawisma. Mengapa repot-repot? Ketika semua orang melihat ini, mereka juga menghela nafas tanpa daya. Terutama dua Qiu Yanhai dan istrinya itu adalah senyum rahasia di hatiku. Pendatang baru ini benar-benar cukup lembut, bahkan jika itu adalah ketidakkekalan para dewa, tidak terkecuali. Pelayan kami tidak hanya menyimpan dendam, tetapi juga menggunakan segala cara. Berpikir bahwa mereka berdua ditarik secara paksa ke dalam keluarga Luo saat itu, mereka juga mengalami banyak siksaan yang tidak manusiawi. Orang tua ini sebenarnya ingin berdebat dengan pelayan Zuo. Dia benar-benar membosankan dan dia pantas disiksa selama 2 hari lagi. Saudara Zuo, ini Tuan Leng miliknya, mengapa dia harus begitu keras? Hampir melupakannya. Selain itu, ketika dia dipenjara oleh Kaisar, dia juga merawat kita dengan baik. Pada saat ini, Luo Yunhai datang dari kejauhan dan melihat ke bawah tanah Leng Wuchang. Merasa sedikit tak tertahankan, dan memohon cinta pada Zuo Fan. Mata Leng Wuchang menyala, dan ada sedikit harapan di hatinya. Tetapi Zuo Fan mengerang sebentar, tetapi masih menggelengkan kepalanya. Tidak, orang tua ini dapat dibebaskan dari kematian, dan dia harus dihukum berat. Namun, karena ada pemilik keluarga yang telah datang, maju untuk bersyafaat, beberapa hukuman akan dikurangi. Mari kita ubah menjadi 2 hari. Ada desahan di hatinya, dan Leng Wuchang memandang Luo Yunhai dengan cemas, berharap dia akan mengatakan sesuatu yang baik. Mengetahui apa yang dia maksud, Luo Yunhai sekali lagi menatap Zuo Fan dengan memohon. Dia ingin meminta cinta, tetapi Zuo Fan melambaikan tangannya dengan tegas dan menolak. Kemudian mereka menatapnya, dan keduanya berjalan pergi bersama, menjauh dari semua orang. Yunhai, apakah menurutmu aku benar-benar benci ketika dia menghitungku dan menyiksa lelaki tua seperti ini? Keduanya berdiri berdampingan, berjalan, dan Zuo Fan berbisik. Dengan cemberut, Luo Yunhai tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun, benarkah? Saudara Zuo, kamu dan aku masih tidak mengerti, hatimu tidak sebesar itu. Hehehe, itu benar, aku relatif kecil. Namun, itu juga masalah orang. Sekarang orang tua itu milikku sendiri, aku tidak bisa membuat masalah untuknya lagi. Lalu kenapa? Kali ini, Luo Yunhai bahkan lebih bingung. Sambil tertawa kecil, Zuo Fan menoleh dan melirik jauh ke kejauhan, masih berguling-guling di lantai, dan meratap Leng Wuchang sambil tersenyum. Orang tua ini memiliki pikiran yang dalam dan sulit diatur. Dia memasuki keluarga Luo, pasti dalam posisi penting. Karena itu, sebelum itu, aku harus mempertajam orang tua ini, memberinya awal yang baik, biarkan dia mengerti apa yang lebih tinggi dan lebih rendah. Kalau tidak, aku khawatir kamu tidak akan bisa menahan mereka di masa depan. Di masa depan? Saudara Zuo, bukankah kamu masih memilikimu? Luo Yunhai terkejut, merasakan sesuatu yang salah. Dia menggelengkan kepalanya sambil tertawa kecil. Zuo Fan menghela nafas dan berkata, sekarang aku tidak menyembunyikannya dari kamu. Aku khawatir aku akan segera pergi dari sini. Aku membuat perjanjian dengan Mo Chezung 3 tahun lalu. Akan bergabung dengan mereka. Saat itu, kamu akan benar-benar berdiri sendiri. Meski Lilama dan mereka sombong, tapi rukun sekian lama, kamu bisa yakin. Hanya saja para napi baru ini harus dipukuli dengan baik. Kakak Zuo, kamu, Luo Yunhai masam di hatinya, seolah-olah dia tidak bisa menerima kenyataan ini, suaranya tercekat dalam sekejap. Tetapi sebelum dia bisa berbicara, Zuo Fan melambaikan tangannya lagi dan tertawa acuh tak acuh, sangat bebas dan mudah, aku tidak dapat melanggar perjanjian dengan Mo Chezong. Jika tidak, akun ini harus diperhitungkan pada keluarga Luo. Tapi kamu yakinlah bahwa aku akan mengatur semuanya sebelum aku pergi. Juga, kepala keluarga sebenarnya sama dengan cara menjadi raja. Itu terletak pada fiktif dan palsu, cara cek dan keseimbangan. Tadi kamu memohon, jika aku tidak menyerah,
gengsi kamu akan hilang. Jadi di masa depan, bahkan jika aku pergi, kamu harus mencari orang lain untuk menjadi orang jahat. Terkadang kamu menginginkanmu tidak bisa keluar sendiri untuk apa yang kamu lakukan. Apakah kamu mengerti? Luo Yunhai berpikir sejenak dan mengangguk sambil berpikir. Melihat adegan ini, Zuo Fan akhirnya menunjukkan senyum puas. Steward Zuo. Tiba-tiba, ada minuman keras, dan nenek, Long Yifei dan Xie Xiaofeng, dua kepala keluarga, buru-buru terbang ke arah mereka, berkeringat deras. Aku panik, hal besar itu tidak baik. Sejumlah besar pasukan telah muncul ke segala arah, mengelilingi kita. Tampaknya itu adalah satu-satunya pasukan Marsekal Dugu Tua. Petik 2. Foster. Luo Yunhai terkejut, kulitnya tidak bisa menahan diri untuk tidak serius. Zuo Fan tersenyum acuh tak acuh dan berkata, setelah belalang menangkap jangkrik dan oriole, Marsekal tua dari satu-satunya ini benar-benar tahu cara mencubit sedikit. Dia muncul saat ini, dan dia pantas untuk itu. Dewa Perang. Petik 2. Saudara Zuo, aku telah berada di tentara Dugu selama 5 tahun. Tidak ada yang tahu kekuatan tentara Dugu lebih baik dari aku. Meskipun kami memiliki keunggulan dalam hal jumlah master. Namun, jumlahnya terlalu kecil. Semuanya tidak melebihi 50.000. Jika ayah angkat keluar kali ini, tentara akan menjadi 1 juta orang. Setelah formasi pertempuran terbentuk, kita pasti akan menderita banyak korban. Luo Yunhai menghela nafas, matanya dipenuhi kekhawatiran. 3 lainnya juga memandang Zuo Fan dengan cemas, menunggunya memikirkan solusi. Pada akhirnya, Zuo Fan tidak peduli sama sekali. Dia melambaikan tangannya dan tersenyum. Jangan khawatir tentang dia, terus gali kuburan kami, perlakukan mereka seperti udara. Apa? Semua orang terkejut, mereka semua bingung. Hanya Zuo Fan, dengan senyum percaya diri di sudut mulutnya, matanya bersinar cerah dan penuh kedalaman. Di sisi lain, di tenda Dugu Zantian yang tampan, ada meja pasir di tengah ruang bawah tanah. Bentuk lingkaran dengan 4 harimau Tianyu, arahkan ke meja pasir, dan latih tentara. Lawan terkuat adalah Zuo Fan. Tentara Jalan Timur dan Jalan Selatan mengepung mereka, Jalan Barat mengganggu, Jalan Utara menyergap, dan setiap langkah bertempur. Dengan cara ini, tidak peduli seberapa kuat dia akan kelelahan setelah 3 atau 5 bulan. Menyeberang dan menangkap mereka. Adapun orang-orang lainnya, mereka semua tersebar dan bertempur secara terpisah, dan mereka bukan ancaman bagi pasukan kita. Yang ketiga dan yang keempat, kamu membawa orang untuk menyerang aku dengan seluruh kekuatan kamu dan mengalahkan mereka, tidak masalah. Setelah penyebaran Dugu Zantian, keempat harimau Tianyu sedikit mengangguk, dan Dugulin mengerang sebentar, tetapi menghela nafas dan bergumam, Marsal, apakah kita benar-benar akan mengalahkan keluarga kelima? Mereka. Tapi, aku sudah menghancurkan rumahku sekali. Ada juga sedikit rasa tak tertahankan berkedip di matanya. Tetapi segera, Dugu Zantian mengangguk dengan wajah tegas, prajurit itu mematuhi perintah sebagai tugas tertinggi. Kali ini Yang Mulia ingin mengambil Zuo Fan, keluarga Luo selalu melindungi mereka, dan mereka juga telah melakukannya. Sesuatu untuk menghancurkan 7 keluarga kekaisaran dalam upaya untuk mendominasi dunia. Ini benar-benar tidak masuk akal. Bahkan jika Yunhai adalah putra orang tua yang saleh, orang tua itu hanya bisa melakukan keadilan untuk ciumannya. Tanpa sadar, keempat harimau Tianyu saling memandang. Dan mereka semua menggelengkan kepala tanpa daya. Laporkan. Pada saat ini, ada teriakan keras, dan seorang tentara buru-buru berlari masuk dari luar akun. Mata-mata telah menemukan tentara tipuan yang kami salin dari 4 roti. Hehehe, seni perang, imajiner adalah nyata, kenyataan adalah imajiner. Ini yang sengaja dibiarkan orang tua mereka temukan. Bagaimana? Mereka sekarang sudah mulai panik. Ada apa dengan Zuo Fan? Dugu Zantian terkekeh,
matanya berbinar, seolah semuanya terkendali. Tetapi prajurit itu stagnan, tetapi dia ragu-ragu untuk sementara waktu, dan kemudian ragu-ragu dan berkata, Marshal, mereka tidak bereaksi. Mereka masih merampok gerbang kaisar dari kota Suolong, hanya sepertinya. Seperti apa? Dugu Zantian melotot dan berteriak. Sepertinya memperlakukan kita seperti udara, benar-benar mengabaikan kita. Prajurit itu menundukkan kepalanya, pipinya memerah. Tetapi ketika Dugu Zantian mendengarnya, dia segera berhenti berperang, dan tertawa kembali dan berkata, hahaha. Oke, kamu luar biasa, kamu gila. Begitu. Militer orang tua itu bendera sebenarnya diabaikan. Apakah kamu pikir kamu tidak terkalahkan sendiri? Ayo, biarkan perintahnya berjalan, dan seluruh kam akan pergi untuk mengunci kota naga. Orang tua itu ingin melihat, Zuo Fan apa kemampuannya untuk berani mengabaikan lelaki tua itu. Pasukan besi yang tak terkalahkan, teriak Dugu Zantian, alis dan alisnya terbang tertiup angin. Marah. Keempat harimau Tianyu saling memandang, dan mereka semua menghela nafas tanpa daya. Pada saat ini, transmisi lain memerintahkan para prajurit untuk bergegas ke akun tampan, mengangkat tangannya dan membungkuk dan menyerahkan slip giok untuk laporkan ke Marshal. Ibu kota Kekaisaran 1000 mil. Apa, Yang Mulia panggilan pengadilan? Tidak dapat terkejut, Dugu Zantian buru-buru melihat, tetapi terkejut. Dengan usapan tangannya, dia melemparkan slip giok ke tanah. Ada apa, Marshal? Melihat ini, keempat harimau Tianyu bertanya bersama. Kulitnya suram dan tidak pasti, Dugu berjuang untuk waktu yang lama, dan kemudian mengambil napas dalam-dalam, dengan cemas berkata, jika rusak, Kaisar akan dalam masalah. Ini adalah perintah yang mulia untuk membantu. Chapter 463. Apa? Keempat orang itu terkejut, dan mereka semua saling memandang dengan tidak percaya, dan kulit mereka langsung menjadi serius. Bagaimana ini mungkin? Yang Mulia baru saja mengeluarkan dekret kekaisaran belum lama ini, mari kita habis-habisan untuk menghilangkan pemberontakan ini. Bagaimana kita bisa mengeluarkan perintah darurat ini sekarang dan membiarkan guru kelas kita kembali ke pengadilan? Alis dengan sedikit kerutan, Dugu Lin merasa ada sesuatu yang aneh. Dan berkata dengan ragu, hanya dalam waktu singkat, ada kesenjangan besar antara perintah yang diberikan sebelum dan sesudah. Justru karena inilah ibu kota kekaisaran memang dalam bahaya. Sangat, sehingga Yang Mulia harus menarik pasukan. Namun, sebelum kata-kata Dugu Lin selesai, Dugu Zantian sudah marah dan berkata dengan cemas, menurut ke slip giok, lelaki tua Zuge benar-benar melakukannya. Sekarang, 200.000 tentara di luar kota mendekati kota. Petik 2. Kemari, berikan perintahku, seharusnya tidak terlambat, dan aku akan menyelamatkanmu jika kamu kembali dengan cepat. Dugu Zantian berteriak keras, dan itu tanpa sadar diteruskan. Buat perintah militer. Dugu Lin tampaknya memiliki lebih banyak hal untuk dikatakan, tetapi dia merenung sejenak dan melihat bahwa Marshal bertekad, jadi dia berhenti berbicara. Selain itu, mereka dan Luo Yunhai semuanya adalah saudara yang saleh, dan mereka tidak ingin berperang sebagai musuh. Mundur seperti itu juga merupakan hal yang baik. Jadi hampir setengah jam kemudian, pasukan Dugu yang bergolak mulai menarik diri dari kam dan mundur, dan menghilang dalam sekejap mata. Mata-mata keluarga Luo harus mendengar berita itu dan buru-buru melaporkan kembali. Stuart Zuo, kamu benar-benar perhitungan yang cerdas, semua pasukan telah ditarik. Nenek berlari ke Zuo Fan dengan gembira dan mengacungkan jempolnya untuk memuji. Kedua leluhur Long Yifei dan Xie Xiaofeng, yang telah khawatir sebelumnya, tidak merasa terkejut ketika mereka mendengar berita itu, dan kemudian mereka sangat gembira. Dan juga menghela nafas kepada Zuo Fan. Penggemar Zuo ini bahkan telah menyentuh pikiran dewa tentara yang tak terkalahkan seperti Dugu Zantian, sungguh menakjubkan. Hanya Luo Yunhai yang mengerutkan alisnya dalam-dalam,
dan bergumam dengan bingung, "Tidak, ini seharusnya tidak menjadi gaya ayah angkat." Orang tuanya selalu bertindak dengan penuh semangat dan penuh semangat. Sejak tentara telah bergerak, itu tidak mungkin melakukan apapun. Menarik pasukan tanpa hasil. Apa yang terjadi? Petik 2. Luo Yunhai bingung. Tetapi ketika dia melihat Zuo Fan, Long Yifei tertawa dan menebak, mungkin Marsal tua menggerakkan belas kasih, "Hatiku, aku tidak ingin menjadi musuhmu. Jadi aku kembali memohon pada Yang Mulia." Ini tidak mungkin. Para prajurit selalu seperti gunung. Bahkan jika ayah angkat ingin bersyafaat untuk aku dan keluarga Luo, dia pasti akan mengalahkan kita terlebih dahulu. Kemudian mengikat anak itu ke kuil, sama sekali tidak mungkin untuk mundur diam-diam seperti ini. Luo Yunhai menggelengkan kepalanya, curiga di matanya. Ketika Santong kuno mendengarnya, dia dengan jijik melengkungkan bibirnya, tidak masalah dia datang atau tidak, itu bukan masalah besar bagi pemuda itu. Jangan bilang dia punya 1 juta, bagaimana dengan 3 juta tentara? Itu hanya pukulan. Ketika semua orang di sekitar mendengarnya, mereka semua mengangguk dengan senyum masam. Mereka semua memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan kasar dari bocah nakal yang tak terkalahkan ini. Diperkirakan bahwa satu-satunya pasukan dapat membantunya. Namun, Luo Yunhai tertawa, menggelengkan kepalanya dan berkata, 3 tautan kuno senior, aku tahu bahwa kamu luar biasa dan kamu tidak takut dengan kekuatan tentara yang kesepian. Tapi kamu kuat, dan tentara yang kesepian tidak lemah. Untuk menghadapi master brutal seperti kamu, tentara Dugu memiliki pertempuran ventilasi yang unik. Selama mereka memisahkan tim untuk menjerat kamu, kita bisa dibunuh oleh seseorang. Mendengar ini, 3 tautan kuno dia bersenandung tanpa komitmen, memutar kelopak matanya, dan tampak sangat tidak setuju. Hanya Zuo Fan yang tidak mengatakan sepatah kata pun selama seluruh proses. Untuk waktu yang lama, dia sepertinya melihat semuanya dan berkata dengan lemah, kita tidak perlu memikirkan ini lagi. Ayo percepat transportasi material gerbang kaisar kembali ke Fenglinceng. Tentara Dugu Zantian, mungkin kita tidak akan pernah bertemu lagi di masa depan. Tubuh tiba-tiba terguncang. Luo Yunhai menatap Zuo Fan dengan ekspresi aneh, dan bertanya, Saudara Zuo, mengapa pernyataan ini? Dugu Zantian, lelaki tua ini adalah singa di medan perang. Tapi di kandang Tianyu, dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya. Zuo Fan perlahan berdiri dan berjalan pergi. Tetapi segera napas panjangnya datang lagi, kelinci yang licik sudah mati, anjing yang berlari sedang memasak, itu sama selama berabad-abad. Kaisar, titik. Akhirnya dimulai. Petik 2. Alis sedikit bergetar, dan semua orang mendengar kata-kata Zuo Fan tanpa tahu apa artinya. Kaisar, bukankah kamu segera melakukannya? Sebaliknya, di ibu kota kekaisaran, Kaisar sedang duduk di depan kotak naga, memegang slip giok di tangannya, dan matanya bersinar terang. Bergumam, Zuo Fan sebenarnya memiliki hubungan ayah anak yang benar dengan Ti Kuno, dan sekarang Ti Kuno telah sepenuhnya menyerah padanya. Kapan ini terjadi? Zuo Fan, kamu bersembunyi dalam-dalam. Aku benar-benar tidak menyangka kamu begitu cakap. Laporkan. Tiba-tiba, minuman keras terdengar dari luar aula, dan seorang penjaga berlari dengan panik di depan kaisar. Dia membungkuk dan berkata, Yang Mulia, tolong segera evakuasi. Pemberontak di luar kota merajalela, dan penjaga kota hampir tidak dapat menahannya. Kamu tubuh naga yang mulia itu penting, dan aku harap kamu akan menjaga keselamatan dunia dan bergerak cepat. Berkendara di kota kekaisaran. Petik 2. Absurd, aku adalah raja sebuah negara, bagaimana aku bisa meninggalkan ibu kota kekaisaran sesuka hati? Meliriknya dengan tajam, Kaisar sedikit menyipitkan matanya dan berkata sedikit, aku di sini untuk bertanya kepada kamu,
Zhuge Changfeng dan keberadaan mereka, sudahkah kamu mengetahuinya? Petik 2. Yang Mulia, belum. Pria itu merasa stagnan, dan menundukkan kepalanya karena malu. Dengan senyum dingin, Kaisar berkata tanpa komitmen, Perdana Menteri Zhuge ini, aku pikir itu pemikiran yang baik. Para penjaga naga di sekitar tubuh aku semuanya telah pergi. Aku sebenarnya takut bahwa aku akan mengirim seorang master ketemukan dia. Segera setelah pemberontakan dimulai, tidak ada seorang pun yang berada di bayang-bayang. Hahaha, bagaimana itu bisa dilakukan dengan nyali seperti itu? Tampaknya hanya setelah pemberontakan berhasil, lelaki tua itu akan muncul. Ayah, Kaisar, ayah. Pada saat ini, teriakan mendesak datang dari tempat yang sama. Segera, pangeran dan pria gemuk itu bergegas masuk dari luar kuil, semua panik. Ayah, semua formasi di kota dan minggu telah rusak, dan bahkan formasi 6 tingkat terakhir belum dihancurkan oleh bajingan manapun. 200.000 pemberontak di luar kota telah mengerumuni. Ibu kota kekaisaran telah jatuh, dan aku meminta ayah aku untuk bergerak cepat. Pangeran berlutut dan memohon dengan ekspresi sedih. Pria gemuk itu juga mengangguk dengan tergesa-gesa, dan dari waktu ke waktu dia melihat keluar dengan panik. Tetapi pada saat ini, ada gelombang teriakan untuk membunuh, jelas bahwa para pemberontak telah menghadapi pengawal kekaisaran. Pengawal kekaisaran yang sebelumnya menderita kerugian besar dalam pemberontakan pangeran kedua, belum sempat memulihkan diri. Pada saat ini, mereka bertempur lagi dengan pemberontak. Dan diperkirakan akan segera dikalahkan. Fatih tiba-tiba cemas, berkeringat banyak. Sepertinya bangkai kapal tua di kota juga dibalut dengan anki, menunggu saat aku memberikan pukulan fatal. Merasa harus tertawa keras, Kaisar tidak takut. Tapi keluar langkah aku berjalan dan berkata dengan keras, aku adalah putra surga, dan aku harus diberkati oleh surga. Aku ingin melihat bagaimana orang bijak pertama di alam semesta ini, Perdana Menteri pembantu aku, dapat menarik aku menjauh dari posisi ini. Petik 2. Ayah Kaisar, kamu, pangeran dan pria gemuk itu sangat cemas sehingga mereka tidak bisa membantu dengan tergesa-gesa membujuk mereka. Tetapi melihat mata Kaisar yang tegas dan ingin berbicara, dia kembali tersedak. Aku hanya bisa menghela nafas diam-diam dan menemaniku berjalan keluar dari aula. Dan pada saat ini, suara pertempuran di luar sudah mendekati mereka. Segera, aku melihat sekelompok pemberontak berpakaian hitam berkerumun dengan tangisan ratapan, mengelilingi mereka seperti air pasang. Bayangan pengawal kekaisaran tidak terlihat. Jelas, itu telah sepenuhnya dimusnahkan. Hanya dalam beberapa napas, para pemberontak menyerang langsung dari kota kekaisaran ke aula pusat, jika mereka memasuki negara tak berpenghuni. Dapat dilihat bahwa efektivitas tempur mereka tidak jauh lebih buruk daripada pasukan es yang telah dibebankan di medan perang selama bertahun-tahun. Putra mahkota dan pria gemuk itu tampak bermartabat, dengan cemas menjaga sisi Kaisar, dan menatap pemberontak yang berlawanan. Kaisar bersinar terang di mata naga, tanpa rasa takut. Sebagai gantinya, dia mengangguk sebagai penghargaan dan terkekeh. Hahaha, tentara ini tidak tahu berapa tahun orang tua itu telah bersembunyi. Ini pelatihan. Ini hanya sedikit lebih buruk daripada satu-satunya tentara. Perdana Menteri Zhuge benar-benar sangat mengganggu situasi hari ini. Petik 2. Hahaha, Yang Mulia layak menjadi Yang Mulia, di depan dari sejuta tentara. Orang tua itu mengagumi dan mengagumi. Dengan tawa yang keras, para pemberontak perlahan-lahan memberikan jalan. Zhuge Changfeng membawa 2 tetua Yin dan Yang dan menteri dari Manchuria, dan berjalan keluar dengan nyaman dan menatap Kaisar. Di wajahnya, ada kegembiraan dan kepuasan kemenangan. Zhuge Pif, kamu berani membuat kekacauan, benar-benar sialan. Sang pangeran mau tak mau menggertakkan giginya dan memelototinya. Tetapi Kaisar melambaikan tangannya sedikit dan berkata dengan lemah, Kaisar tidak boleh kasar.
Zuge telah berada di posisi Perdana Menteri selama 10 tahun. Dan dia telah memerintah Tianyu dengan baik. Penghargaannya terletak pada masyarakat, manfaatnya di masa depan, dan itu adalah Tianyu. Menteri negara, kamu tidak boleh menyiksanya sesuka hati. Ini bukan yang dilakukan Minjun. Petik 2. Nafas pangeran tersendat, dia tersedak, dan menundukkan kepalanya dalam kesedihan, dan membungkukkan diri untuk diajar. Zuge Changfeng tersenyum dingin dan menggoda, Yang Mulia, kamu dan aku telah bekerja sama selama hampir 100 tahun. Kamu masih munafik. Sekarang orang tua bertanggung jawab atas situasi keseluruhan. Di saat terakhir ini, kamu tidak ingin mengatakan yang sebenarnya kepada orang tua itu, bahkan jika itu adalah pelecehan verbal. Hehehe, mengapa Perdana Menteri mengatakan ini? Selama bertahun-tahun, aku cukup puas dengan pencapaian politik kamu. Ya, bahkan dapat dikatakan bahwa tanpa kamu, Perdana Menteri Zuge, tidak akan ada kekaisaran Tianyu yang makmur hari ini. Dengan senyum tipis, Kaisar memiliki senyum lembut di wajahnya, dan tidak ada jejak kemarahan. Jika bukan karena adegan di mana keduanya sudah saling bertarung dengan pedang dan pedang, semua orang pasti bisa melakukannya. Mereka adalah raja, pelayan, dan pelayan. Memperlihatkan bibirnya dengan jijik, Zuge Changfeng menoleh untuk melihat para menteri yang menjadi pengikut di sampingnya, dan mencibir pada Kaisar, sungguh Kaisar yang suci. Hari ini orang tua itu telah melakukan pengkhianatan dan aku malu pada Tuhan. Tidak mungkin membunuhku. Orang suci yang bijaksana dan baik hati, mengapa orang tua itu memberontak melawannya? Tidak merasa tertinggal, para menteri itu saling memandang dengan tidak dapat dijelaskan, dan mereka tidak dapat memahami arti sebenarnya dari kata-kata Perdana Menteri. Untuk waktu yang lama, seorang menteri yang mengenakan topi resmi ke arah langit tertawa kering, dan berkata dengan datar, hehehe. Kaisar ini mati sampai dia dekat. Dia sangat bodoh dan bodoh. Tianyu ada di sini. Di tangan orang-orang seperti itu, tidak heran jika semua kekuatan besar akan memberontak dan membuat kekacauan di dunia. Orang-orang seperti ini tidak boleh disebut kaisar. Hanya orang bijak seperti Perdana Menteri Zuge yang menjadi tuan sejati kita. Semua orang berkata, kan? Ya. Semua orang berteriak dan berteriak keras. Pangeran dan pria gemuk itu marah dan gemetar karena marah, tetapi Kaisar tetap tenang dan tenang. Zuge Changfeng menoleh dan melirik pria itu. Kurva penghinaan melintasi sudut mulutnya, dan dia tertawa ringan. Pelayan Menteri Cao, orang tua itu memberitahumu sebelumnya, sanjunganmu telanjang, lebih baik tidak menembak. Dan, kamu membuat kesalahan. Yang Mulia sangat cerdik, bagaimana bisa ada pingsan sedikit pun? Orang tua, tapi dia telah bertarung dengannya seumur hidup. Jika dia pingsan, dia Yang Mulia sangat lihai. Bukankah lelaki tua itu idiot? Kaisar tersenyum dan tidak berkomentar, tetapi para menteri lainnya semua tercengang. Ada apa dengan Perdana Menteri? Bukankah kita memberontak hari ini? Bagaimana mereka terlihat seperti sedang mengenang teman lama? Tidak ada ketegangan sama sekali. Tolong, dua saudara besar, kamu harus menjaga suasana hati kita yang mengikuti pemberontakan. Jangan membuatnya sama dengan pesta teh. Setidaknya harus arogan, sumpah serapah, dan panik. Sekarang semua orang sangat senang. Sulit bagi kami untuk mengintegrasikan ke dalam peran kami sendiri. Kami juga memiliki martabat untuk pemberontak, tolong jangan abaikan kami. Tapi Zuge Changfeng dan Kaisar masih memainkan teka-teki bodoh, terlepas dari apakah orang-orang di sekitar mereka dapat memahami keluhan mereka. Mereka hanya dapat berdiri di samping dalam kebingungan, bahkan menyanjung, keterampilan penting bagi para pejabat. Tahu cara menggunakannya. Chapter 464 Reversal. Tuan Perdana Menteri, kalau begitu, Yang Mulia benar-benar cerdas? Tuan Cao ditanya oleh Zuge Changfeng, merasa malu dan menahan diri untuk waktu yang lama. Tapi dia tidak tahu apa untuk mengatakan.
Apakah kita menentang kaisar, bukannya memarahinya, tetapi memujinya, lalu mengapa kita menentangnya? Namun, Zhuge Changfeng cukup puas dengan jawabannya. Dia tersenyum dan mengangguk, ya, Yang Mulia cukup bijaksana, atau lebih tepatnya, lihai. Selama bertahun-tahun, Pak Tua, aku telah gelisah dalam tidur dan makan. Aku takut keagungan ini tiba-tiba akan menyerang lelaki tua itu suatu hari nanti. Dan menggunakan tuduhan yang tidak beralasan untuk menempatkan lelaki tua itu ke tempat di mana dia tidak akan pernah bisa pulih. Setelah hari ini, lelaki tua itu akhirnya bisa yakin. Oh, kalau begitu aku benar-benar harus meminta maaf kepada Perdana Menteri. Itu telah membuatmu sangat khawatir selama bertahun-tahun. Pasti tidak nyaman, hahaha. Kaisar terkekeh dan melihat sekeliling, berharap. Ketika Zhuge Changfeng melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, tertawa, dan mencibir, Yang Mulia, kamu masih menunggu bala bantuan. Hahaha, lupakan saja, jangan tunggu. Meskipun di Pangeran Kedua pada saat pemberontakan, kamu tidak sepenuhnya menyerahkan kartu hall kamu, tetapi kamu benar-benar tidak mengetahuinya. Kamu sebenarnya diam-diam melatih pengawal kekaisaran 50.000 orang, semuanya berani dan pandai bertarung. Petik 2. Tapi sayang sekali orang tua itu meminta teman-teman anjing Rongguo untuk menyergap mereka. 50.000 orang itu sekarang mungkin musnah. Anjing Rong, hahaha. Aku seharusnya sudah lama menundanya. Aku memikirkan upaya kamu untuk memfasilitasi misi Inurong untuk datang ke ibu kota kekaisaran untuk perayaan ulang tahun. Kamu harus berhubungan, seperti yang diharapkan. Setelah kamu menghilang dan pemberontakan dimulai, Inurong misi juga menghilang di rumah pos tanpa bisa dijelaskan. Namun, mereka adalah satu-satunya yang akan datang. 5.000, dapatkah kamu menangani 50.000 tentara elit aku? Kaisar menatapnya dengan alis terangkat. Senyum puas melintasi sudut mulutnya. Zhuge Changfeng tidak bisa menahan tawa. 5.000? Itu hanya jumlah misi. Jangan lupa, lelaki tua itu adalah Perdana Menteri Kekaisaran, dan bisnis antara kedua negara bertanggung jawab atas lelaki tua itu. Titik. Faktanya, setahun yang lalu, lelaki tua itu diam-diam meminta tentara elit Tuoba Tiesan untuk menyamar sebagai perjalanan bisnis dan memasuki negara itu secara berkelompok. Menteri Kehormatan yang mengelola transportasi bisnis adalah orang aku. Kamu dan orang tua Dugu Zantian, keduanya aku tidak tahu ini. Sekarang ada ratusan ribu pasukan anjing di Kekaisaran. Petik 2. Jadi begitu, ini adalah trik untuk bersembunyi dari langit. Mengambil napas dalam-dalam, Kaisar mengangguk dengan jelas, sepertinya nasibku benar-benar telah berakhir. Ya, tapi ini bisa, jangan menyalahkan orang lain. Siapa yang membuat Yang Mulia begitu ingin memberontak terhadap 7 keluarga? Sehingga saat ini, bagian depan kosong, ini memberi orang tua kesempatan untuk mengambil keuntungan dari tahu panas. Tapi orang tua itu juga memahami keinginan hati Yang Mulia, tubuh Yang Mulia, dan orang tua tahu bahwa dia akan segera mencapai tingkat 5 penurunan surga dan manusia. Tetapi Yang Mulia, tidak ada pewaris yang dapat dipertahankan. Mewarisi ortodoksi. Jika kamu tidak dapat membuka jalan lebih awal, 7 keluarga akan menjadi kuat di masa depan, dan kemungkinan mereka akan membangun pasukan mereka sendiri. Pada saat itu, Tianyu akan benar-benar runtuh. Petik 2. Mereka yang kenal aku, jangan lewati Perdana Menteri Zhuge, batuk-batuk-batuk. Tanpa sadar batuk 2 kali, Kaisar mengangguk ringan. Zhuge Changfeng juga menghela nafas, dan sepertinya berempati dengannya. Namun, strategi kota kosong yang kamu lakukan ini benar-benar langkah yang berisiko. Dan itu akan benar-benar melawan Lao Fu untuk sementara waktu. Dunia ada di bawah tenda. Yang Mulia adalah satu-satunya yang bisa bermain dengan lelaki tua itu dan bertepuk tangan. Petik 2. Pada titik ini, Zhuge Changfeng masih memiliki perasaan simpati. Tetapi dia dengan cepat menjadi acuh tak acuh dan menoleh.
Pangeran tersenyum dan berkata, "Pangeran, setelah Yang Mulia turun tahta, dunia pasti akan tidak stabil dan kamu membutuhkan suksesi ortodoks. Dengan hati dunia, apakah kamu memiliki keinginan untuk naik tahta lebih awal?" Apa? Ketika komentar ini keluar, semua orang terkejut, terutama para menteri. Mereka selalu berpikir bahwa Zhuge Cheng adalah seorang kaisar yang cukup berhasil dalam pemberontakan. Tapi siapa tahu, Perdana Menteri Zhuge ini benar-benar menyerahkan tahta, jadi mereka memberontak melawan Wall. Kelopak mata pangeran juga berkedut, dan hatinya bergerak tanpa sadar, tetapi masih sulit untuk mengetahui apakah Zhuge Changfeng yang dimaksud itu benar atau tidak. Atau sengaja mempermalukan keluarga Yuan mereka. Hanya kaisar yang mengangguk ringan dan tersenyum. Perdana Menteri Zhuge benar-benar rencana yang bagus. Kamu tahu bahwa bahkan jika kamu mendapatkan dunia, akan sulit untuk meyakinkan orang banyak. Selain itu, ada kesepian prajurit yang perlu ditangani. Lebih baik mendukung boneka. Ketika aku berkuasa, aku menjadi kaisar di belakang dan datang dengan cepat. Ketika waktunya tepat, tidak akan terlambat bagi kaisar untuk bermeditasi. Petik 2. Mendengar ini, pangeran tidak melihat penundaan sedikit pun. Tetapi dia berpikir itu boneka, dan itu juga kaisar. Ini lebih baik daripada kematian sekarang, jadi dia tidak bisa menahan untuk tidak menggerakkan hatinya lagi. Zhuge Changfeng terkekeh dan melengkungkan bibirnya dengan jijik. Yang Mulia, kamu meremehkan orang tua itu. Meskipun apa yang kamu katakan masuk akal, orang tua itu tidak berniat menjadi kaisar dari awal hingga akhir. Sekarang dia memberontak dan mengatakan yang sebenarnya. Itu hanya napas lega dengan Yang Mulia. Adapun prajurit yang kesepian, hehehe. Selama orang tua itu mendapatkan segel giok dari Yang Mulia, dia akan segera mengirim perintah ke perbatasan dan biarkan garnisun melepaskan pasukan Tuoba Tiesan untuk masuk. Tanpa dukungan dari istana kekaisaran dalam keadaan seperti itu, Dugu Zantian bertemu Tuoba Tiesan, lawan lama, menurutmu berapa lama dia bisa bertahan? Tanpa menggerakkan alisnya. Kaisar mengangguk dengan jelas, ini memang perhitungan yang bagus. Pakaiannya mulus. Tapi, Tuan Perdana Menteri, kamu masih 100 rahasia. Petik 2. Begitu suara itu jatuh, Kaisar tiba-tiba memadamkan matanya dan berteriak, "Tangan! Ditangkap, pengkhianat, ikuti putri ini." Minuman ringan keluar, dan Putri Yongning bergegas keluar dengan sikap heroik. Pada saat yang sama, bersama dengan suara menerobos langit, ada juga teriakan aneh yang aneh. Hampir 10 tuan para dewa dan ratusan penjaga bayangan hantu bergegas menuju Zhuge Changfeng. Yang disebut menangkap pencuri pertama menangkap raja. Jika Zhuge Changfeng ditangkap, pemberontak akan dikalahkan langsung. Namun, di hadapan segerombolan tuan seperti itu, Zhuge Changfeng tersenyum dingin, dan berkata tanpa komitmen, "Yang Mulia, ketika kamu berurusan dengan pangeran kedua dan yang lainnya, itu telah terungkap dan tidak ada gunanya." Tanda seru petik 2. Seperti yang dia katakan, Zhuge Changfeng menatap dua lelaki tua Yin dan Yang di sampingnya. Keduanya mengangguk sedikit, dan mata mereka bersinar di pupil keempat mata. Om. Dua gelombang tak terlihat, satu hitam dan satu putih, tiba-tiba dikeluarkan, dan kemudian bergabung bersama untuk membentuk gelombang besar yang memancarkan kehancuran. Dan tiba-tiba bergegas ke tuan yang bergegas. Boom! Seperti gunung dan tanah yang retak, para penjaga hantu dan ahli foto sihir itu segera dikalahkan oleh dampak ini dan langsung mengalahkan mereka. Masih di udara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Ketika aku jatuh ke tanah, kulit aku sudah pucat dan tertekan. Dalam sekejap, hanya dalam sekejap, 10 master foto magis dan ratusan penjaga hantu semuanya dikalahkan. Yongning melihatnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia menatap pria tua hitam dan putih dengan wajah gemetar, dan kengerian yang tak dapat dijelaskan melintas di matanya.
Ini semua adalah penguasa para dewa. Bahkan jika mereka tidak sebanding dengan penjaga naga, mereka juga orang yang kuat. Bagaimana mereka bisa mengalahkan mereka dengan sekali pandang? Siapakah kedua orang ini suci? Yongning hanya tahu bahwa mereka mengerikan, tetapi aku tidak tahu seberapa mengerikan mereka. Hanya satu penjaga para dewa dan foto yang dengan enggan berdiri, dan mata para tetua Yin dan yang penuh dengan horor, Hua, Tuan Huaxu. Petik 2. Dia tahu bahwa sebagai penguasa para dewa, kekuatan roh primordial sudah cukup kuat, dan tidak mungkin dikejutkan oleh roh primordial acak. Pertempuran antara tuan para dewa juga sebagian besar tidak perlu, karena tidak ada gunanya. Meskipun penjaga naga jauh lebih kuat dari mereka, jiwa mereka tidak jauh lebih kuat, tetapi kedua orang ini. Ketika memikirkan hal ini, para dewa dan penjaga ini sudah itu penuh dengan abu-abu mati. Orang-orang lainnya bahkan lebih terkejut. Tianyu belum menghasilkan Master Void Transformation Realm, tapi dia tidak menyangka bahwa dua Master besar Void Transformation Realm sebenarnya adalah penjaga oleh Perdana Menteri Zhuge. Tidak heran Perdana Menteri datang ke garis depan dengan begitu percaya diri. Memikirkan hal ini, para menteri tanpa sadar berteriak lagi, Perdana Menteri Zhuge memang orang yang cakap, dan bahkan master seperti itu dapat diundang untuk membantu. Tidak mengherankan bahwa tidak ada rasa takut di sepanjang jalan. Namun, Zhuge Changfeng menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Hehehe, kamu salah, mereka bukan ahli deflasi, jika tidak. Bagaimana orang tua itu bisa menunggu sampai hari ini untuk melakukannya? Mereka lakukan yang terbaik, tapi itu hanya dunia virtual semu. Hanya saja keduanya bekerja bersama dan yin dan yang selaras, yang bisa setara dengan master transformasi virtual." Setelah mendengar ini, para penjaga para dewa dan penjaga masih ditutupi dengan wajah abu-abu, menggelengkan kepala dan meratap. Bahkan jika itu adalah dunia virtual semu, mereka tidak mampu membelinya. Dengan pemandangan panorama segalanya, Zhuge Changfeng tidak sadarkan diri dan menatap kaisar dan berkata, "Yang mulia, jika metode kamu hanya ini. Menteri tua membujuk kamu untuk berkompromi sesegera mungkin." Juncenyiin lapangan, orang tua itu tidak ingin menjadi kuat. Hahaha, Perdana Menteri kamu, jangan terlalu senang terlalu dini. Perintah yang baru saja aku berikan bukan untuk mereka, tetapi untuk. Sebuah cahaya jahat melintas di matanya, dan kaisar menunjukkan tatapan licik, dan menunjuk ke arah Zhuge Changfeng. Zhuge Changfeng terkejut sejenak, dan dia belum bereaksi, tetapi dia tiba-tiba merasakan sakit di bahunya, dan kedua cakar besinya sudah kuat di tulang belikatnya. Tidak dapat terkejut, Zhuge Changfeng menoleh untuk melihat, tetapi melihat bahwa bukan orang lain yang menangkapnya, itu adalah penjaga yang paling dia andalkan, baik Yin dan Yang. "Kamu, murid-murid tidak bisa membantu tetapi menyusut," dan Zhuge Changfeng menunjukkan wajah yang luar biasa untuk pertama kalinya. Para menteri di sampingnya semua terkejut, dan buru-buru mundur, kulit mereka sudah benar-benar pucat. Ini ada apa? Bukankah kedua orang ini adalah tangan kanan Perdana Menteri? Bagaimana mungkin mereka? Kenapa? Zhuge Changfeng tercengang dan melirik kaisar. Lihat Yin dan Yang tua, matanya penuh keraguan. Tanpa sadar menghela nafas, para tetua Yin dan Yang sedikit mengangguk, dan berkata tanpa daya, "Maaf, Perdana Menteri, terima kasih atas kesopanan kamu selama bertahun-tahun. Namun, sangat disayangkan bahwa kami berdua penjaga naga di depan Yang Mulia. Senwei, ketika aku datang kepada kamu, aku hanya mengikuti perintah." Apa? Tubuh tidak bisa membantu tetapi gemetar, Zhuge Changfeng tetap di tempat dalam keadaan linglung, tercengang. Tidak hanya dia bodoh, tetapi yang lain juga bodoh. Bahkan 3 anak kerajaan, pangeran, pria gemuk, dan Yongning, terkejut entah kenapa. Ternyata benar ada 5 orang yang menjaga naga keluarga kerajaan. Dan 2 orang ini bahkan belum melihat mereka bertiga, apalagi yang lain. Untuk sementara,
Semua orang menonton semua ini dengan linglung. Mereka bahkan lupa fakta bahwa salah satunya adalah pemberontak dan yang lainnya adalah penjaga. Dan mereka adalah musuh satu sama lain. Karena peristiwa ledakan ini, sungguh mengejutkan. Untuk waktu yang lama, Zhuge Changfeng tampaknya menerima fakta ini, menghela nafas dan bergumam, jadi kamu tidak boleh disebut kembar Yin dan Yang. Orang tua itu, sebagai Perdana Menteri dari Kekaisaran, telah menemukan bahwa ia melayani untuk keluarga kerajaan. Catatan volume master tidak berisi 2 nama kamu. Petik 2. Ya, mereka pergi kepada kamu dengan nama samaran. Nama asli mereka adalah Surga dan Earth Double Sein. Kaisar membelai dengan lembut. Kumis, suara tetap.